Oke. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Ya, Widya. gimana Bu Ratna? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Widya. Alhamdulillah. Nah Bu Ratna, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum Ibu melakukan coaching dengan coachingnya ya. Iya. Jadi kita akan berbincang-bincang sedikit ya tentang rubrik penilaian yang akan kita nilainya nanti. Kemudian pada kegiatan coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita dan apakah coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu bagaimana coachee menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Jadi di sini saya akan melakukan atau memberikan pertanyaan kepada Bu Ratna. Yang pertama, pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Iya. Apakah kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, rencana saya kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah tentang present, Ya. terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Ibu ya. Jadi pertanyaan yang kedua ya Ibu. Iya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi kali ini? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Ya, bagus sekali Ibu. Baik. Pertanyaan yang terakhir ini Ibu ya. Iya. Ya, indikator mana yang Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahan saya. Bagus sekali Ibu ya, luar biasa. Saya yakin kegiatan ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan rancangan Ibu Ratna. Saya akan berada di sisi Ibu untuk mengamati kegiatan coaching kali ini. Semoga berhasil Ibu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Saya siap untuk sesi yang selanjutnya. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Arif. Kira-kira ini ada apa nih Pak Arif? Iya Bu, ini saya ada permasalahan sedikit Bu. Mau curhat sama Ibu lain ini ceritanya nih. Oh, bisa Pak Arif. Boleh. Boleh Pak Arif. Kebetulan saya jamnya kosong nih Pak Arif. Kita bisa ini sedikit. Bisa ceritakan Pak Arif kira-kira apa permasalahan yang Pak Arif hadapi sekarang ini? Jadi gini Bu, kan sekolah kita ini sedang ada program setiap lulus dari SMA kita ini harus bisa menghafal juz 30 Bu ya. Iya. Nah, sebagai wali kelas, saya kan bertanggung jawab untuk siswa di kelas saya ini Bu. Ketika saya cek, ternyata masih banyak sekali siswa-siswa kita yang nggak bisa mengaji Bu. Nah itu Bu. Kemudian berangkat dari permasalahan tadi Pak Arif ya, apa sih yang ingin Bapak hendaki, kondisi seperti apa yang seharusnya terkait dengan masalah ini? Ya Bu. Yang saya harapkan ya anak-anak ketika nanti sudah bisa mengaji semua Bu, sudah bisa menghafal juz 30, itu yang saya harapkan. Baik Pak, sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan, Iya. Ya mengetes orang ini mengaji. Lalu ketika mereka nggak bisa ngaji, saya tanyakan Ibu, kenapa anak-anak nggak bisa ngaji, kenapa kamu nggak bisa mengaji, apa kamu nggak mengaji gitu Bu. Ternyata ada sebagian dari siswa mereka pulang sekolah, ada yang kerja. Nah begitu kerja, siap kerja, badannya udah capek, malamnya udah nggak ngaji lagi. Begitu. Ya, baik Pak. Jadi sejauh ini apa saja langkah yang akan Bapak lakukan terkait masalah anak tersebut Pak? Rencana saya gini, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan guru-guru agama yang pasti ya, Iya. dan merencanakan ini dengan wakil kurikulum begitu Bu. Oh iya, baik Pak. Misalnya kita akan mengadakan les agama, ataupun yang nggak bisa mengaji ini ditempatkan di kelas-kelas yang berbeda untuk mengaji dalam satu hari Bu. Misalnya hari Jumat mereka khusus untuk mengaji di hari Jumat. Begitu Bu. Baik Pak. Jadi kapan menurut Bapak kira-kira akan melakukan percobaan tersebut? Secepatnya Bu, mungkin dalam minggu ini saya akan mencoba menjumpai guru-guru agama dan wakil kurikulum.
Mantap Pak, luar biasa sekali rencana Bapak. Kita sudah ngobrol banyak nih Pak ya. Kira-kira menurut Bapak hal bermanfaat apa yang Bapak peroleh dari percakapan tadi ini kita Pak? Setelah pembicaraan kita ini saya merasa lega begitu Bu ya. Saya semakin yakin bahwa rencana saya ini ada dukungan, dan saya yakin lagi rencana saya ini akan berhasil begitu. Ya, Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol sebanyak tadi nih Pak, dari tadi kayak mana Pak? Apakah ada seperti apalah, coba Bapak bisa ceritakan sedikit. Oh, perasaan saya senang Bu ya, karena dengan percakapan kita tadi saya mendapatkan solusi dan meyakini bahwa saya percaya diri untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut begitu. Oke Pak. Ada lagi Pak yang ingin? Cukup Bu, udah. Oke, terima kasih Pak. Terakhir ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Widya. Bu Ratna tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan coachingnya tadi. Iya Bu. Iya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator tercapainya kegiatan ini, Bu? Ya, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan Alur Tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut bisa mengenali permasalahan sehingga menemukan solusi-solusi dalam permasalahannya. Oke, baik Bu Ratna. Menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah sangat baik, berjalan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan kegiatan Alur Tirta, dan Bu Ratna juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Arif sehingga Pak Arif bisa menemukan solusi dari pertanyaannya tadi atau permasalahannya tadi ya. Baik Bu Ratna, pertanyaan yang terakhir ini ya Bu, Iya. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya, rencana saya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih dulu mendalami tentang coaching dengan Alur Tirta Ya. untuk dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Sangat luar biasa Bu Ratna. Semoga apa yang Ibu harapkan semuanya tercapai ya Ibu Ratna. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan kita bisa berjumpa kembali. Iya Bu, terima kasih Oke, banyak terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Arif. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Arif, sehat? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Iya Pak Arif. Nah Bu, pada coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu merespon atau menanggapi pertanyaan kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut meresponnya Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama ini Bu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Iya Pak Arif, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini adalah yang pertama present, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Arif. Baik, pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya. Ini pertanyaan yang kedua Bu ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam kegiatan advokasi? Iya Pak Arif, jadi di sini untuk kompetensi spesifiknya saya akan mengembangkan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Bu. Pertanyaan terakhir ini Bu. Iya Pak Arif. Indikator mana Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, di dalam kegiatan indikator yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah saya ingin menggali dari apa ya, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sekarang, seperti itu Pak Arif. Baik Bu, sangat luar biasa Bu ya.
sangat luar biasa. Saya yakin sesi ini akan berjalan dengan lancar dan saya doakan Ibu dengan lancar, Bu ya. Iya, Pak. Saya akan berada di sini untuk mengamati, memberikan umpan balik secara sisi berakhir, Bu ya. Selamat menjalankan sisi coachingnya, Bu. Ya, baik Pak Arif, terima kasih. 1, 2, 3. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi Bu Widya. Gimana Bu Ratna kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Widya. Sehat ya Bu Ratna ya, Iya. alhamdulillah. Jadi pada kegiatan kali ini Bu Ratna, saya akan berbincang-bincang sebentar sama Bu Ratna. Bisa ya Bu Ratna? Bisa Bu. Ya, tidak lama Bu, dari 5 atau 10 menitan lah gitu Bu ya. Oke. Bu Ratna, jadi mungkin ada hal sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Saya lihat Ibu wajahnya kayaknya sedang ada permasalahan ini. Itulah Bu, saya ini kan memikirkan bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa dalam memahami pelajaran matematika Bu di kelas saya kan Bu. Merekanya tampak kehilangan semangat saat materi-materi yang akan saya sampaikan, apalagi tentang perkalian. Oh begitu Bu Ratna. Jadi saya bisa memahami tentang hal tersebut. Apa menurut Bu Ratna yang menjadi penyebab utama siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep tersebut? Apakah Ibu Ratna sudah mencoba strategi tertentu untuk mewujudkan permasalahan tersebut? Ya, saya merasa penyebabnya adalah karena konsep matematika ini cukup abstrak lah ya kita bilang kan. Mungkin bagi siswa sangat sulit, jadi mengaitkan dengan kehidupan nyata. Terus saya sudah juga mencoba membuat pembelajaran yang lebih interaktif dengan beberapa alat peraga yang saya iniin, tapi untuk saat ini anak-anak kurang memahaminya juga. Oke Bu Ratna, jadi kendalanya lebih pada bagaimana siswa lebih melihat relevansi konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu Ratna ya. Iya betul. Dan eksperimen yang Ibu lakukan belum sepenuhnya itu menentukan mereka memahami dalam pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Jadi Bu Ratna, berdasarkan apa yang Ibu sebutkan tadi, apa ide atau strategi yang akan Ibu kembangkan untuk membantu konsep matematika atau pembelajaran matematika tersebut lebih mudah dipahami oleh murid-murid Ibu di kelas? Ya, saya berpikir untuk lebih banyak menggunakan pendekatan pelajaran berbasis proyek, di mana siswa bisa mengerjakan proyeknya langsung mengaitkan pelajaran tersebut dengan alat peraga. Jadi di sini saya menggunakan alat-alat peraga yang sangat sederhana yang mudah saya dapatkan. Oh iya, bagus sekali itu idenya Ibu Ratna. Mengaitkan materi dengan situasi nyata bisa membuat siswa lebih kreatif seperti itu ya Bu ya. Langkah pertama, apa yang Ibu pikirkan untuk memulai kegiatan tersebut? Saya akan mulai dengan merancang proyek yang sederhana dan menarik seperti eksperimen yang bisa dilakukan dengan bahan-bahan seperti alat rumah tangga ataupun dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya bagus sekali Bu Ratna, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah Ibu susun atau Ibu rencanakan ini ya Bu ya. Iya. Saya percaya dengan pendekatan baru ini siswa akan lebih mudah dalam memahami konsep-konsep pembelajaran matematika. Mungkin yang paling sulit pun pasti insya Allah akan teratasi ya Ibu ya. Iya. Saya juga senang melihat Ibu sangat berkomitmen untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih banyak Bu Widya, sesi ini sangat mendapatkan frekuensi baru. Dari pertama aja Bu. Terima kasih Bu Widya. Cut lagi. Nggak apa-apa nanti. Oke. Terima kasih banyak Bu Widya. Sesi ini sangat membantu saya mendapatkan
aktif atau baru yang saya merasa lebih siap untuk memulai langkah-langkah selanjutnya, Bu. Iya, baik Ibu, saya juga senang bisa mendampingi Ibu. Saya yakin rencana Ibu akan berhasil dengan baik, semoga sukses dan saya siap mendukung kapanpun Ibu memerlukan. Sampai di sini Bu Ratna, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Cukup ya Bu ya. Alhamdulillah kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar Bu Ratna. Jadi di sini Bu Ratna kita refleksi sedikit bisa ya Bu ya? Oh, Sebelum boleh. penutupan ya Bu Iya, ya. boleh. Oke Bu Ratna, jadi yang ingin saya tanyakan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini, kira-kira ada perubahan dari diri Bu Ratna? Eh, Atau mungkin adakah solusi yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita ini Bu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu? Alhamdulillah di sini saya sudah mendapatkan tentang tanya jawab bisnis itu kan, identifikasi rencana atau tindak lanjut digunakan dalam percakapan ini untuk membuat coaching menggali tantangan, merumuskan reaksi aksi dan juga merasa termotivasi untuk melaksanakan solusi yang telah diidentifikasi. Iya, bagus. Oke, bagus sekali Bu Ratna ya. Semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar Bu Ratna. Kira-kira ini kapan ya akan dilaksanakan kegiatannya? Secepat mungkin. Secepat mungkin ya Ibu ya. Iya. Oke, kalau begitu Ibu mungkin ya minggu depan saya akan mencoba menghubungi Bu Ratna lagi. Iya. Kita akan berbincang-bincang lagi. Saya ingin mengetahui ya bagaimana tingkat minat belajar murid-murid Bu Ratna di kelas setelah kegiatan ini dilakukan, seperti itu Ibu ya. Oke Bu, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Arif. Baik Bu, Ibu tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching dengan coachnya ya Bu ya. Iya Pak Arif. Nah sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Iya Pak Arif. Jadi saya sudah melakukan kegiatan coaching tadi Pak Arif dengan alur Tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut bisa menggali permasalahan sehingga menemukan solusi-solusi dalam permasalahan coaching saya tadi Pak Arif. Baik Bu, menurut saya sebagai observer kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita dan Ibu juga sudah menggali pertanyaan kepada Ibu sehingga Bu Widya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, pertanyaan terakhir ini Bu ya. Kompetensi apa apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak Arif, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah itu lebih mendalami lagi coaching dengan alur Tirta untuk dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi seperti itu Pak Arif. Baik, bagus sekali Bu ya. Kalau begitu demikian Bu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Pak Arif? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya Pak Arif, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini, Kus dan Kuci akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita Ya. atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kusi dan juga bagaimana Kusi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Kusnya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi Bu ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah present Bu.
Ya. kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Pertanyaan kedua ya Pak Arik. Baik. Nah, kompetensi AI mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi ini? Nah, Ibu, kompetensi yang paling spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Pak Arif. Baik, pertanyaan terakhir Pak Arif ya. Indikator mana yang ingin Bapak sampaikan dalam kegiatan bercinta ini? Baik, saya ingin kunci saya ini menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Luar biasa. Saya yakin sesi ini akan berjalan lancar dengan persiapan yang sudah Bapak lakukan. Saya akan berada di sini untuk mengamati dan memberikan umpan balik ya Pak. Setelah sesi terakhir, selamat menjalankan sesi coaching ini Pak. Terima kasih, Bu. Saya siap untuk sesi ini, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Arif. Ada apa ini? Nampaknya ini gelisah kali. Iya Pak Arif, saya lagi ada masalah. Tadi saya sempat ditegur oleh kepala sekolah Pak Arif. Oh, begitu. Iya Pak Arif. Boleh Ibu ceritakan sedikit lebih detail lagi tentang permasalahan Ibu? Iya benar Pak Arif, jadi kejadiannya itu tadi waktu saya sedang mengajar, tiba-tiba datang pengawas untuk melakukan observasi di kelas saya. Ternyata dalam pertengahan saya mengajar, tiba-tiba pengawas datang untuk langsung menegur saya bahwa beliau mengatakan saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Jadi beliau merasa pembelajarannya itu tidak benar. Sedangkan saya merasa pembelajaran atau metode yang saya lakukan itu sudah sangat benar. Karena pembelajaran sekarang ini kan sudah kurikulum merdeka Pak Arif. Pastinya pembelajaran itu sudah bebas, tidak mesti harus menggunakan buku teks. Kita bisa menggunakan media atau bahan ajar dimanapun, seperti misalnya di internet, seperti itu Pak Arif. Begitu, Bu, ya. Berarti karena Ibu Widya tidak memakai buku teks, jadi Ibu Ya. Widya kena tegur, Bu, ya. Benar sekali Pak Arif. Perasaannya gimana, Bu, kena tegur? Sebenarnya saya sedikit kecewa ya Pak Arif ya. Saya merasa saya tidak setuju dengan yang disampaikan oleh pengawas bahwa tidak boleh tidak menggunakan buku teks, karena saya meyakini bahwa pembelajaran yang saya gunakan ini dengan menggunakan metode yang sudah benar Pak Arif. Saya juga menggunakan media-media lain seperti alat-alat peraga seperti itu Pak Arif, atau Infocus. Jadi menurut saya ini sudah benar, kegiatan pembelajaran saya sudah sangat benar. Tetapi saya bahkan itu di depan siswa-siswa saya langsung ditegur, jadi saya merasa sangat kecewa dengan sikap pengawas seperti itu Pak Arif. Begitu, Bu, ya. Jadi dalam percakapan ini apa yang Ibu harapkan? Sebenarnya harapan saya di sini Pak Arif, saya mau cari solusi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan saya. Sudah pastinya di sini pasti saya hubungannya dengan pengawas ataupun kepala sekolah agak renggang ya Pak Arif ya. Ini saya sangat takut nanti akan menimbulkan efek-efek di kemudian harinya seperti itu Pak Arif. Begitu, Bu, ya. Jadi Bu Widya, apa ada rencana untuk memperbaiki hubungan Ibu Widya dengan Bapak pengawas dan kepala sekolah? Ya Pak Arif, saya merasa akan melakukan perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan pengawas dan juga Bapak kepala sekolah. Saya rencananya ingin berjumpa langsung dengan kepala sekolah dan pengawas sekaligus untuk menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya lakukan dan menjelaskan agar pengawas lebih memahami metode yang saya lakukan itu tidak salah, dan untuk menghargai dari apa yang beliau sampaikan, saya akan berusaha untuk mengikuti kegiatan atau yang beliau sampaikan dengan menggunakan buku teks dalam pembelajaran seperti itu Pak Arif. Bagus sekali, Bu, bagus sekali rencana Ibu. Jadi Bu Widya, kapan Ibu Widya kira-kira akan melaksanakan rencana Ibu tadi? Secepatnya ya Pak Arif ya, saya maunya secepatnya agar persoalan kami juga cepat terselesaikan. Saya akan mencoba menghubungi kepala sekolah juga pengawas kapan ada waktu yang beliau sempat berjumpa dengan saya untuk membicarakan hal tersebut. Baik, Bu. Kalau begitu, Bu,
Ibu sudah bisa untuk melakukan rencana Ibu tadi ya. Iya Pak Arif. Nanti kita minggu depan kita jumpa lagi. Kita akan saya akan mendengarkan apa hasilnya dari rencana Ibu tadi Bu, ya. Baik Pak Arif, baik. Akan saya hubungi nanti setelah melakukan kegiatan perencanaan tadi ya Pak Arif ya. Baik Bu. Ada hal lain Bu yang akan mau disampaikan? Tidak ada Pak, mungkin cuma itu saja yang ingin saya sampaikan. Cukup ya. Kalau begitu ya, kita jumpa di minggu depan karena saya pun mau masuk kelas. Iya Pak. Ayo, terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas Sama-sama. kesempatannya. Terima kasih juga dengan adanya sharing-sharing seperti ini atau coaching seperti ini, saya merasa seperti agak lega ya Pak Arif ya. Saya merasa mendapatkan jawaban dari permasalahan saya atas pertanyaan-pertanyaan Pak Arif tadi. Terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi, itu sangat membantu saya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Pak Arif tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya tadi ya Pak. Iya Bu. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, Ibu, saya pertama-tama saya akan melakukan coaching dengan alur kita Bu ya. Ya. Dan menyajikan tujuan identifikasi, Ya. rencana aksi, tanggung jawab dengan alur tersebut Bu. Ya. Bisa menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga menemukan solusi dalam permasalahannya. Iya baik Pak. Menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Ya, Dan Bapak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Widya sehingga Bu Widya bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi ya Pak. ya Bu. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih ya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih mendalam lagi Bu, coaching dengan alur kita untuk melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama.